Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Kita hari ini berjumpa dengan Bapak Dr. Ridwan Kasubag TU di kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan Bapak. Di akhir jam kerja sudah tuntas. Kita di kantinnya di Kemenak. Baik, izin Bapak mengenai tesis saya nih, minta tolong nih ada beberapa pertanyaan untuk melengkapi data yang akan menyelesaikan tesis di Al-Muslim ini jurusan Administrasi Pendidikan. Kita mulai Pak ya? Ya. Oke, terima kasih Bapak. Apa kabar Bapak, sehat? Baik, sehat. Walaupun lelah seharian Pak ya? Alhamdulillah. Baik, menurut Bapak apa saja bentuk kebijakan dan strategi sosialisasi dalam implementasi nilai-nilai moderasi beragama pada budaya organisasi di kantor Kementerian Agama sudah sampai Pak? Terima kasih. Kami sangat support ya, mengapresiasi tesis ini karena berkaitan dengan kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam visi misinya itu membangun paham moderasi beragama ke seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Berkaitan dengan kebijakan dan strategi tersebut karena ini sudah masuk kepada visi dan misi Menteri Agama, maka mau tidak mau Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara telah melaksanakan membuat setiap awal tahun ya, setiap awal tahun itu rencana kerja untuk bagaimana moderasi beragama ini sampai kepada masyarakat. Di antaranya kita itu ada pelatihan pelopor moderasi beragama kepada penyuluh, guru, tokoh-tokoh masyarakat, dan kalangan-kalangan umum. Nah, kemudian ada kebijakan lain yaitu melalui DIPA bantuan kepada FKUB. Di FKUB ini mereka kita dorong untuk sampai ke tingkat kecamatan bahkan desa. Kegiatan sosialisasi moderasi beragama itu setiap tahun minimal 2 kegiatan. Yang paling sering itu kita lakukan di mana tempat-tempat yang kecamatan-kecamatan yang penduduknya itu ya yang rentan, penduduknya itu bercampurnya itu lebih banyak, yaitu seperti Lawi Pakam, kemudian Kecamatan Lawideski ya, Lawideski, Babul Rahmah, Babul Makmur, kemudian yang ini kita Deleng Pokison dan Badar ya. Ya, itu kita dorong FKUB setiap tahun mensosialisasikan paham moderasi beragama ini kepada masyarakat, dan itu di tahun ini pun itu ada 2 kegiatan di Babul Rahmah sama di Badar dan Deleng Pokison. Jadi di situ kita melaksanakan mengundang tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat dan perangkat desa di sekitar kecamatan tersebut, bahwa kita memberi pemahaman bahwa moderasi beragama ini harus bisa sampai ke lapisan paling rendah di masyarakat. Berarti pelopornya sudah ada Pak ya? Ya, pelopornya sudah ya. Kemudian kebijakan lain kita membentuk Laskar Moderasi Beragama. Itu ya, Laskar Moderasi Beragama ini terdiri dari penyuluh-penyuluh yang ada di kecamatan Babul Makmur, Babul Rahmah, Lawi Sigala-gala, dan yang sudah terbentuk ya itu Badar dan Deleng Pokison. Itu kecamatan memang belum sampai. Jadi ya akan sampai setiap apanya kita sampai, karena moderasi beragama ini bukan hanya berkaitan dengan paham antar agama, tetapi termasuk juga paham intern agama. Jadi makanya
laskar itu harus sampai ke seluruh kecamatan, termasuk yang di Darul Hasanah yang dia itu 100% Islam. Nah, kemudian yang lain ada juga penyuluh kita itu membuat kompor milenial. Ya, kompor milenial ini dilaksanakan oleh penyuluh, diprakarsai oleh penyuluh Harli Selian. Itu dia mempelopori gerakan moderasi di kalangan milenial, khususnya kampus-kampus yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Keren, Pak, ya. Sudah lama berdiri itu, Pak? Kalau kompor milenial sudah 1 tahun. Tapi kalau yang kompor itu dari kalangan remaja? Iya, milenial. Seluruh Aceh Tenggara? Seluruh Aceh Tenggara. Keren, Pak, ya. Kalau laskar moderasi itu malah di tahun 2021. Itu sudah kita bentuk. Mungkin ke depan kita bisa bikin kawon itu, yaitu komunitas moderasi wanita Aceh Tenggara. Ya, mudah-mudahan bisa terbentuk. Saya pikir itu yang saya bisa terangkan. Lebih lanjut, apa memang ada dana alokasi khusus misalnya dari pusat atau Kementerian Agama tentang moderasi? Ada. Kalau yang untuk pelopor moderasi itu kita yang udah lakukan tadi, itu dananya dari DIPA Kementerian Agama. DIPA Kementerian Agama, dan itu alhamdulillah sudah pun kita selesaikan, dan itu tutornya semua dari atas Kementerian Agama, dari pusat istilahnya. Itu ada sudah umpama orang yang sudah mengikuti TOT di tingkat pusat. Nah, itu yang dikirim ke kita dan itu sudah dilaksana. Kemudian dana bantuan ke FKUB itu setiap tahun memang ada. Setiap tahun. Khusus untuk FKUB kegiatan seperti apa? Itulah kegiatan membuat diskusi, sosialisasi, moderasi beragama. Mengkader kelompok. Ya. Baik, Pak, kira-kira selama ini apa kendala ataupun mungkin sekaligus faktor pendukung sehingga implementasi nilai-nilai moderasi beragama itu dapat terlaksana di Aceh Tenggara? Kendalanya mungkin kalau tingkat... Kalau dana nggak ada tadi, Pak, ya? Ada dana ya? Dana tadi ada, cuman untuk tahun ini yang ada. Tahun sebelumnya tidak ada tuh. Yang FKUB tetap ada, tapi untuk pelatihan pelopor itu baru tahun ini ada. Maunya kita inginkan setiap tahun itu adalah 2-3 kegiatan berkaitan dengan pelopor moderasi beragama itu, supaya setiap kecamatan itu bisa sampai pemahaman, sosialisasi moderasi beragama. Kalau di tingkat ASN, guru, tendik dan lain sebagainya, itu di tingkat diklat itu udah sering, udah banyak yang dipanggil ke diklat ke provinsi. Siapa saja mewakili? Guru yang dipilih? Ya, enggak guru dipilih. Guru itu masing-masing setiap sekolah ada udah satu paling kurang ada udah yang mengikuti moderasi. Iya, seluruh tingkatan MI, MA, MTS. Penyuluh udah semua tuh. Wah, penyuluh udah semua. Tingkat madrasah, guru, kepala madrasah ada? Kepala madrasah juga ada. Kalau guru sudah. Paling kurang satu sekolah 2 orang udah mengikuti itu. Berarti sudah banyak. Sudah banyak. Di tingkat ASN sudah, saya pikir udah rapi lah sosialisasi berkaitan dengan moderasi beragama. Baik. Kalau begitu menurut Bapak, sudahkah moderasi beragama itu terjadi ataupun terimplementasi di Aceh Tenggara? Sejak kapan menurut Bapak sudah? Kalau berkaitan dengan terimplementasi, saya pikir di tingkat pemahaman, karena budaya tanah alas ini dia nerimo istilahnya itu. Alas itu kan tataan, terbuka, nerimo dia. Jadi tidak terlalu banyak gesekannya, tetapi kadang-kadang ini dengan ada media sosial sekarang sering disalahgunakan. Itu aja cuman kendalanya. Tapi kalau sosialisasi secara masif, malah di Kabupaten Aceh Tenggara ini penerimaan intern agama itu yang agak susah.
mungkin bisa jadi role model Aceh Tenggara Pak ya? Iya, Moderasi. moderasi ini. Ya, kalau moderasi antar umat beragama saya pikir sudah baik ya, sudah baik. Ada kejadian di tahun 2021, 2020 itu berkaitan dengan penjualan babi, itu udah kita selesaikan, udah kita lokalisasi. Berarti dulu sebelumnya di tahun 2001, 2000 ada nggak benturan? Ada. Itu penjualan daging babi. Itu di depan jalan provinsi, jalan umum, jalan nasional. Jadi ada beberapa orang yang pergi ke Brastagi di posting. Itu terjadi ribut, itu hampir apalah pecah apa namanya ya, ribut besar ya. Bentrok hampir bentrok, tapi karena FKUB, pemerintah daerah, Kementerian Agama ikut serta ke sana meredam, kemudian mencari solusi. Itulah sekarang dibuat di belakang pasar daripada Lewedeski itu, disitulah tempat penyembelihan B2 dan B1. Penjualannya pun di situ, dilokalisasi. Ya. Baik Pak, jadi apa kaitan nilai-nilai moderasi beragama kalau menurut Bapak sendiri dengan kegiatan prosesi adat di Kabupaten Aceh Tenggara, seperti apa kaitannya? Misalnya kalau prosesi adat kita di Aceh Tenggara itu berkaitan dengan nilai-nilai moderasi seperti apa menurut Bapak sendiri? Moderasi itu kan harus bisa menerima budaya orang lain juga ya. Namanya akomodasi. Iya, aku harus akomodatif. Ya, indikator moderasi itu salah satunya akomodatif terhadap budaya lain. Iya. Betul. Jadi saya pikir di Kabupaten Tenggara ini kadang-kadang orang Padang pun jadi orang Alas. Kadang-kadang orang Alas jadi orang Padang. Atau sebaliknya, orang Gayo menjadi orang Alas menjadi orang Gayo. Jadi kita itu dalam adat kan sering tuh ya. Dalam prosesi adat. Minang meminang kan begitu ya. Sunat, kadang-kadang begitu. Jadi saya pikir banyak hal dari sisi adat kita itu tidak terlalu kaku gitu ya, tidak terlalu kaku terhadap adat-adat lain. Berarti adat setempat ini terakomodir, iya betul. Coba lihat aja apa tuh, apa namanya, bunga-bunga apapun lah, macam bunga Padang. Betul. Itu kan ya, jadi saya pikir itu nggak ada masalah, saya pikir di adat itu dia, karena adat ini kan gini, rasa karsa daripada masyarakat. Jadi rasa karsa itu tergantung waktu, tempat. Jadi waktunya sekarang, tempatnya sekarang banyak perubahannya karena banyak percampuran. Kalau dulu cuma orang Alas saja cuma nih, mungkin itu cuma bisa. Adat itu bisa berkembang. Iya, bisa berkembang. Tapi memang kalau menurut Bapak sendiri, kalau dikaitkan nilai moderasi, banyak tidak nilai-nilai adat itu sudah bergeser? Karena berkaitan juga moderasi, misalnya nilai persatuan. Kalau dulu ada istilahnya menanam bersama, kenduri raka, itu kan nilai moderasi. Ya banyak gini, banyak yang adat itu yang hilang, bukan lagi terkikis ya, tapi hilang. Kenduri raka nggak ada lagi sekarang, nggak ada lagi. Padahal itu mepahu ya? Ya mepahu nggak pernah ada lagi, karena setiap hari orang mepahu sekarang. betul sekali. Pakai api. Terjadi pergeseran. Iya, ya itu karena zaman memang, waktu dan tempat yang membuat itu berubah. Baik, kalau menurut Bapak sendiri apa saran untuk ke depan supaya nilai-nilai moderasi beragama itu bisa terimplementasi lebih bagus lagi? Mungkin ada pesan Bapak untuk kita semua dan untuk stakeholder yang membutuhkan itu jangan silakan Bapak. Saya mensarankan setiap pemerintah pusat maupun daerah harus menyediakan paling kurang dana yang cukup lah untuk bisa memberi pemahaman moderasi ini sampai tingkat keluarga, bukan hanya desa, keluarga. Karena di keluarga pun saya lihat itu kadang-kadang karena budaya Alas ini ya, itu komunikasi itu kurang berjalan antara anak, istri, suami. Pengaruh adat tadi? Iya, pengaruh adat. Terlalu kaku ya? Iya, terlalu kaku dia. Jadi tidak akomodatif begitu. Jadi ya saya pikir
pemerintah daerah pun jangan menganggap moderasi ini hanya sampai di situ saja. Iya, orang kementerian lah urusannya. Jangan begitu, harusnya ada diakomodasinya. Kita memiliki tanggung jawab. Iya, iya bersama. Sama seperti stunting. Ketika stunting itu apa masif semua. Kita pun ikut mengapakan stunting, penyuluh kita apa segala macam kan gitu. Maunya begitu juga. Moderasi ini kita anggap penting supaya hidup masyarakat itu bisa rukun dan damai sampai nanti anak cucu. Saya pikir kita harus semua mendukung, baik itu dari segi material maupun moral. Tidak salah juga kepada guru-guru yang ada di madrasah itu nilai-nilai itu harus disampaikan kepada murid-murid. Materi pembelajaran. Dengan gini mudah aja tuh. Contohnya kita tidak lagi ke kelas itu bawa rol. Itu udah kita anti kekerasan. Itu udah mudah. Iya, nggak lagi bawa rol, nggak zaman lagi bawa rol, bawa pulpen aja. Atau bawa infokus kan begitu ya, bawa laptop. Itu harusnya. Ini kan masih ada guru-guru kita. Cara menghukum siswa juga lebih manusiawi. Iya, lebih manusiawi, artinya lebih mendidik lah, bukan kita mau keras-keras aja kan begitu. Tidak ada role di dalam. Tidak ada role lagi. Kalau guru mati biar perlu. Ya itu perlu role, itu dalam perspektif lain ya, mengajar bukan karena mau awas katanya kan gitu ya. Betul. Iya. Saya pikir itu. Iya. Baik, terima kasih Bapak bincang hangatnya sore yang berbahagia ini. Saran dan pesan tadi semoga kita semua stakeholder untuk bisa berbenah lebih baik untuk ke depan. Sekali lagi terima kasih ke Bapak Kasubag, salam sehat selalu, dan kita semoga sukses bersama, semoga moderasi terimplementasi di Kabupaten Aceh Tenggara, Tanah Metua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dengan Bapak Dr. Mulyadi Imami. Terima kasih Pak atas kehadirannya dan waktunya yang telah begitu sibuk aktivitas Bapak. Dimanapun teman berada, pemirsa yang menyaksikan video ini adalah kita melakukan riset tentang implementasi moderasi beragama yang berkaitan dengan budaya organisasi di kantor Kementerian Agama. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Bagaimana kabar Bapak? Baik, alhamdulillah sehat. Baik Bapak, izin kita mengajukan beberapa pertanyaan mengenai bagaimana implementasi, apa saja kira-kira bentuk dan strategi dalam implementasi nilai-nilai moderasi beragama di kantor Kementerian Agama kita selama ini. Mungkin kurun waktu 2 tahun terakhir, paling tidak. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama ini, memang secara umum di Kementerian Agama ada beberapa kebijakan dan bisa kami katakan bahwa untuk program moderasi beragama ini merupakan salah satu poin penting di Kementerian Agama, baik ditegaskan dari tingkat pusat dan kemudian kita aplikasikan di tingkat daerah. Terutama itu forum kerukunan umat beragama di Kabupaten Aceh Tenggara itu sendiri sebenarnya di backup oleh Kementerian Agama, kan ditimpa kita karena untuk operasional organisasi forum kerukunan umat beragama itu setiap tahunnya ada dari Kementerian Agama, walaupun nanti pencairannya itu semacam ya bantuan sosial gitu lah, bansos. Tapi itu memang khusus untuk forum kerukunan umat beragama untuk melakukan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan aplikasi moderasi beragama. Kemudian kalau di seksi-seksi itu, kalau saya lihat kemarin di seksi
Dimas itu juga ada kegiatan kampung moderasi. Yang itu juga adalah di backup dari IPA Kementerian Agama. Kementerian Agama dari pusat atau memang langsung dari pusat, tetapi sudah dimasukkan ke DIPA Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara. Nanti bisa ditanyakan langsung di seksi Dimasnya. Baik. Kemudian untuk seksi kami di PD Pesantren sendiri, anggaran khusus memang tidak ada untuk moderasi beragama ini, tapi nanti dia kaitan dengan izin operasional pondok pesantren, juga lembaga pendidikan Al-Quran dan pendidikan diniyah, itu terkaitannya dengan visi dan misi yang ada di pondok pesantren itu, dan mereka harus mendukung moderasi beragama dalam kurikulumnya. Berarti dalam anggaran itu ada kolaborasi Bapak ya dengan bidang Bapak sendiri. Kalau di Pontren memang tidak ada itu anggaran untuk moderasi beragama, tidak ada. Tapi kalau kegiatan mereka mengikutsertakan bidang Pontren? Enggak, itu nanti kalau kegiatan itu memang kalau mereka buat kegiatan itu mengikutkan kami ataupun mengikutkan lembaga-lembaga di bawah kami semacam pondok pesantren, itu bisa saja. Kami akan mendukungnya. Selama ini ada memang Pak dilibatkan sudah seperti itu? Yang ada itulah pimpinan-pimpinan dari pimpinan agama, dan kemungkinan pimpinan agama itu juga ada semacam terkaitan dengan pimpinan pondok pesantren. Tapi secara khusus dia atas nama pondok pesantren belum ada kegiatan yang dilakukan oleh FKUB. Nanti bisa juga kita sarankan. Iya baik Pak, kita lanjut. Kalau demikian berarti memang ada dana khusus operasional atau SOP untuk alokasi moderasi ini memang dari pemerintah kita Pak ya? Nah, kalau untuk Kementerian Agama secara umum itu memang ada DIPA-nya untuk bantuan operasional untuk kegiatan di forum perubahan umat beragama juga ada, itu yang membawahnya adalah Kasubag TU. Kemudian nanti ada dana-dana kampung moderasi yang membawahnya adalah di seksi Dimas. Namun untuk seksi pendidikan pondok pesantren dia secara dana tidak ada, tapi secara SOP bisa saja kita lakukan karena di sana ada nanti juknis untuk pemberian izin operasional itu, dan kita juga senantiasa melakukan sosialisasi ketika kita melakukan pembinaan ke pondok pesantren dan kemudian di pendidikan diniyah serta lembaga-lembaga TPQ yang ada, itu kita tetap menegaskan bahwa pentingnya moderasi itu. Bahkan untuk pemberian izin operasional itu kita hindari kepada pondok-pondok pesantren yang ya ada bibit-bibit ataupun potensi-potensi radikal. Nah, itu memang untuk pesantren masih tradisional gitu Pak ya? Bukan ya, tapi insya Allah untuk di Aceh Tenggara tidak ada. Semuanya pondok pesantren yang sudah kita izinkan untuk operasional itu ada 50 pondok pesantren, dan itu semuanya moderat. Moderat ya? Semua. Moderat. Ada lagi tradisional Pak ya? Dia tradisional ada, cuman kalau tradisional dia ada, tapi semuanya itu tradisional istilahnya hanya secara kultural saja, tapi kalau kurikulum sudah aplikasinya semua sudah memakai kurikulum dan sudah ada sekolah yang didirikan di dalam pesantren. Selama ini menurut Bapak apa kira-kira kendala, mungkin juga sebagai faktor pendukung, karena kita di masyarakat ini aneka suku, agama juga berbeda. Menurut Bapak sendiri apa kira-kira? Alhamdulillah pendukungnya di Aceh Tenggara ini adalah karena budaya kita. Budaya kita memang sudah dari dulu adalah budaya yang terbuka. Maka kita juga dikenal di Aceh Tenggara ini miniatur Indonesia. Di sini ada beberapa suku, belasan suku ada di sini, dan interaksi itu sudah sejak lama. Jadi saya kira inilah yang membuat perjalanan moderasi di Aceh Tenggara itu lebih duluan dicanangkan daripada daerah lain mungkin. Daripada yang dicanangkan oleh NKRI itu sendiri. Berarti udah duluan Pak ya? Moderasi sudah ada duluan di Aceh Tenggara. Sejarahnya kalau rentangnya tahun berapa kira-kira? Sebelum jauh-jauh sebelum Aceh Tenggara Indonesia merdeka, bahkan masa-masa
Kerajaan Iskandar Muda, itu memang kita sudah ada beberapa suku di sini. Suku Gayo, suku Alas, dan suku Aceh. Kemudian ketika penjajah Belanda masuk, itu bertambah lagi. Karena Belanda membawa suku Batak sebagai pekerjanya. Yang mereka, yang mereka adalah beragama non-Muslim, Nasrani, Kristen, dan Katolik. Dan akhirnya mereka menjadi bagian dari masyarakat Ya, sampai sekarang. Dan sampai sekarang mereka menjadi bagian masyarakat. Ini adalah salah satu faktor pendukung. Dan suku asli kita di sini adalah suku Alas, itu suku yang terbuka. Artinya dia ketika mendapati orang lain datang ke daerahnya dengan secara baik masuk, maka dia pun akan menerima dan bertoleransi dengan suku-suku yang datang itu. Jadi saudaranya. Jadi saudaranya. Walaupun berbeda suku bahkan agama, Pak ya? Ya, kita tahu di sini walaupun ada yang berbeda agama, ketika dia sudah punya hubungan yang dekat, mereka menganggap saudara walaupun berbeda agama. Kalau faktor penghambat mungkin ada benturan selama ini menurut analisa Bapak di lapangan mungkin? Sebenarnya faktor penghambat yang paling sering kita rasakan adalah adanya gap yang datang dari luar. Artinya Seperti misalnya saja teknologi misalnya atau bukan. Kebanyakan itu adalah informasi yang datang dari luar daerah kita, yang itu sifatnya membuat budaya itu termacam jadu domba. Misalnya saja kalau dulu di Aceh Tenggara itu kan kita saling menghormati, ya, ketika ada orang lain di luar daerah sana yang menyatakan kalian kok mau seperti itu, seharusnya kalian pun ya jangan mau seperti harus bebas-bebasnya. Propaganda gitu. Kalian juga adalah NKRI, walaupun di daerah Aceh Tenggara itu syariat Islam, tapi kalian juga punya hak. Jadi disinilah kemarin ada benturan-benturan. Jadi yang membentur itu orang luar sebenarnya, tetapi ketika orang yang sudah lama di sini, dia akan tahu bahwa benturan itu bukan dari dalam. Jadi nggak sampai menjadi bermasalah ya Pak? Ya cepat diantisipasi oleh pimpinan kita, oleh masyarakat kita. Tidak sempat terjadi bentrokan atau radikalisme ekstrim. Ya, Alhamdulillah Pak ya. Kalau demikian nilai prosesi adat istiadat kita di masyarakat Alas ini kira-kira menurut Bapak nilai yang berkaitan dengan nilai moderasi itu seperti apa kalau kita hubungkan? Karena indikator dari moderasi kan moderasi budaya lokal. Ya, di adat Alas itu ada satu budaya yang luar biasa, yaitu kita bisa menjadi saudara itu juga karena beberapa hal. Yang pertama karena punya sama nama. Senamu. Iya. Budaya Senamu itu walaupun dia berbeda suku, walaupun dia berbeda agama, itu yang membuat jadi persaudaraan. Yang kadang-kadang Senamu ya. Di tempat lain mungkin itu merasa aneh. Lain mungkin nggak ada. Dia satu nama saja dia sudah menganggap dia adalah satu saudara. Selain nama. Kemudian ada lagi di sini namanya budaya angkap. Budaya angkap itu adalah saudara mengangkat saudara angkat atau mengangkat anak angkat. Itu disebabkan hal-hal tertentu. Mungkin karena misalnya dulu ada suku Gayo yang datang ke sini, dia seorang ulama. Karena orang Alas itu sangat menghargai ulama, maka dia langsung dianggap menjadi orang tua, menjadi yang dituakan. Saudara dekatnya. Bahkan dianggap menjadi orang tua dan mereka akan memberikan segalanya, memberikan tanah bahkan, memberikan rumah bahkan. Dianggap dialah sebagai orang tua. Bagian darah daging mungkin dalam istilah ilmu. Artinya dia membuat orang itu sebagai pimpinannya di dalam satu kelompoknya. Di Kutari misalnya terjadi itu ketika ada benteng Kutari itu. Sampai sekarang benteng Kutari itu kan ada prasastinya dan sejarahnya itu memang yang menempati tanah itu sampai sekarang itu adalah keturunan dari orang Gayo yang datang, tetapi dia ulama dan membantu peperangan di benteng utara itu. Makanya di benteng utara itu mereka lah yang menguasai itu secara turun-temurun.
sampai sekarang. Mantap kali Pak. Jadi anak muda kita kemarin menanyakan ingin membuat film pendek tentang Benteng Kutarik. Ya. Mereka yang antusias itu, ini kebetulan hari ini interview kita bisa dikembangkan untuk riset-riset selanjutnya bahwa itu bagian dari destinasi wisata mungkin nanti sejarah banyak yang bisa kita ambil. Selain tadi kembali kepada hal yang mengikat ya, satu nama, angkap, kira-kira ada hal lain kira-kira menurut Bapak yang itu akan bagian dari implementasi bersatunya di Aceh Tenggara. Ya. Tadi ada satu nama, angkap, Ya. ada lagi faktor lain menurut Bapak? Itu yang paling jelas. Itu yang paling jelas. Yang lain, Kalau ada belum. lembaga mungkin Saker, Satuan Pendidikan, bisa jadi. Pendidikan gimana? Misalnya di sini kita kan beraneka suku, cuman karena satu Saker, satu tempat kerja, bisa jadi mungkin itu bagian. Ya, kalau cara kultural di Aceh Tenggara itu kita biasa dari dulu itu satu sekolah, bahkan satu meja, satu bangku dengan agama lain. Bahkan kalau dari dulu itu masyarakat berinteraksi itu terjadi di angkot. Nah, di angkot ketika mereka pergi ke pasar, dan itu memang tidak ada terpisah-terpisah. Yang suku yang berbeda pun di situ, yang agama berbeda pun akan berkumpul. Begitu juga di sekolah. Biasa kita dulu kalau di sekolah itu satu meja bahkan berlainan agama. Di sekolah-sekolah itu biasa seperti itu. Jadi tidak ada gap. Nah, Tapi kalau maaf Pak, kalau sekolah agama kita kan sudah tidak demikian. Kalau menurut Bapak, apakah tidak menimbulkan suatu paham? Tidak, karena mereka ketika nanti di dalam angkot ya bersatu juga sekolah umum dengan sekolah agama. Mereka tidak akan terpisah. Tidak ada orang kemudian ketika melihat ada orang Nasrani di mobil itu dia tidak menyetopnya, itu tidak ada. Nyatu saja. Ya. Bahkan kalau kita pergi ke Medan, naik angkot ke Medan itu ya isinya bercampur, tidak ada terpisahan. Misalnya kita naik satu angkot yang mereknya apa ya kita bercampur berbaur di situ. Tidak ada kemudian kita pilih-pilih ini loh yang Islam, ini loh yang Kristen, ini yang suku Allah, tidak ada. Semua transport apa mereknya ya isinya ya bersatu beraneka macam. Baik Bapak, kalau menurut Bapak menilai di Aceh Tenggara ini sudah terimplementasi atau sudah terlaksanakah moderasi beragama itu dengan baik atau prosesnya bagaimana tahapannya Bapak? Kalau saya kira tahapannya atau dalam proses sebenarnya kita bahkan sudah berhasil menjadi contoh moderasi, role model ya? role model. Iya, misalkan. Cuman memang di akhir-akhir ini karena secara nasional itu kadang-kadang ada isu-isu yang membuat moderasi itu terbuka, kadang-kadang ada pengaruhnya juga di kita. Pengaruh juga Pak. Ada pengaruhnya tapi tidak signifikan. Tidak signifikan. Baik Bapak, saya kira itu saja untuk kita pertemuannya sangat luar biasa bincang kita hari ini, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi siapa saja yang melakukan riset dan pengembangan dari materi-materi konten hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak sekali lagi dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.